Silakan duduk. Selamat pagi Dewi. Terima kasih sudah bersedia berbicara dengan saya hari ini. Saya ingin membicarakan tentang insiden yang terjadi beberapa hari lalu. Apakah kamu merasa nyaman membicarakannya? Selamat pagi Pak, ya saya siap membicarakannya. Baiklah, pertama-tama saya ingin kamu tahu bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita semua manusia dan kita bisa membuat kesalahan. Saya yakin kita bisa menyelesaikan ini dengan baik. Terima kasih Pak, saya juga menyadari kesalahan yang saya buat. Saya senang kamu menyadari itu. Ini adalah langkah pertama yang baik. Tidak ada manusia yang sempurna dan penting bagi kita untuk belajar dari kesalahan. Sekarang, saya ingin mendengar darimu tentang perasaanmu terkait insiden ini. Saya merasa menyesal dan malu Pak. Saya tahu saya seharusnya tidak melakukan hal itu. Saya mengerti perasaanmu, Dewi. Perasaan seperti itu wajar. Sekarang, mari kita mencoba mencari solusi dari permasalahan ini. Apakah kamu memiliki ide atau saran tentang bagaimana kita bisa memperbaiki situasi ini? Saya pikir mungkin saya bisa meminta maaf kepada orang yang terkena dampak dari tindakan saya Pak. Dan saya juga bersedia membantu untuk memperbaiki situasi ini. Itu adalah langkah yang sangat baik, Dewi. Meminta maaf adalah tanda kedewasaan dan tindakan nyata untuk memperbaiki kesalahan. Saya yakin dengan langkah ini kita bisa memulihkan hubungan dan belajar dari pengalaman ini. Terima kasih Pak, saya akan segera melakukannya. Saya bangga mendengar itu, Dewi. Jika kamu membutuhkan bantuan atau saran lebih lanjut, saya selalu siap membantu. Ingatlah, kita semua belajar dan tumbuh dari setiap kesalahan yang kita buat. Dewi, sebelum kita melanjutkan, saya ingin kamu tahu bahwa saya mengerti bahwa setiap tindakan memiliki alasan di baliknya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Terima kasih Pak, saya sangat merasa bersalah atas tindakan saya. Saya merasa senang saat melihat Riva menangisi hasil ujiannya. Saya tidak akan melakukannya lagi Pak. Saya tahu kalau itu perbuatan yang tidak baik. Saya menghargai kejujuranmu, Dewi. Itu adalah langkah pertama untuk memperbaiki situasi ini. Saya juga ingin membicarakan hal lain. Ya, bisa terlihat bahwa kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan. Tapi, ada hal yang jadinya merugikan orang lain. Saya benar-benar menyadari itu sekarang Pak. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti orang lain. Saya percaya kamu tidak bermaksud seperti itu. Terkadang kita bisa terjebak dalam kegembiraan kita sendiri tanpa menyadari dampaknya pada orang lain. Sekali lagi, ini adalah pembelajaran penting bagi kita semua. Saya benar-benar menyesal dan siap untuk memperbaiki kesalahan saya Pak. Itu adalah sikap yang sangat baik, Dewi. Langkah pertama adalah mengakui kesalahan dan langkah berikutnya adalah bertindak untuk memperbaikinya. Saya yakin dengan kerjasama kita bisa mencari solusi terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Terima kasih Pak, saya berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki situasi ini. Saya percaya kamu akan melakukannya, Dewi. Jika ada bantuan atau saran yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya. Kita akan melewati ini bersama-sama. Sekarang, Dewi, mari kita bicara tentang keyakinan yang kita pegang sebagai anggota kelas. Apa keyakinan kelas yang kita percayai? Keyakinan kelas yang kita percaya adalah bahwa setiap anggota kelas perlu belajar, merasa senang, saling menghargai, dan merasa aman. Sangat baik, Dewi. Sekarang pertanyaannya adalah, keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan dalam tindakanmu terkait insiden ini? Saya pikir dalam tindakan saya yang menyebabkan masalah ini, saya belum memperlihatkan bahwa setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Itu adalah pengamatan yang baik, Dewi. Menghargai satu sama lain adalah landasan penting dalam membangun hubungan yang baik dalam kelas. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Saya harus jujur, Pak, bahwa tindakan saya tidak mencerminkan keyakinan kelas itu. Saya menyadari bahwa saya harus memperbaiki sikap saya terhadap teman-teman sekelas.
Saya menghargai kejujuranmu Dewi. Menyadari kesalahan dan siap untuk berubah adalah langkah yang sangat penting. Kita akan bekerja bersama-sama untuk memastikan bahwa keyakinan kelas kita tercermin dalam tindakan kita sehari-hari. Terima kasih Pak, saya berjanji akan berusaha keras untuk memperbaiki sikap saya. Saya yakin kamu akan melakukannya Dewi. Kita semua belajar dan tumbuh bersama. Jangan ragu untuk meminta bantuan jika kamu membutuhkannya. Kita tim yang solid dan kita akan melewati ini bersama-sama. Waalaikumsalam, silakan duduk. Selamat pagi Takdir, bisakah kamu duduk sebentar? Saya ingin membicarakan sesuatu denganmu. Selamat pagi Pak, tentu Pak, ada apa? Takdir, saya ingin membicarakan tentang tugas rumah yang sudah kamu tinggalkan beberapa hari ini. Saya ingin memahami alasan dibalik hal ini. Bagaimana perasaanmu tentang tugas ini? Maafkan saya Pak, saya tahu saya sudah berbuat kesalahan. Saya rasa berbuat salah itu memang tidak apa-apa, tapi saya menyadari bahwa ini adalah masalah. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Saya senang mendengar bahwa kamu menyadari kesalahanmu Takdir. Itu adalah langkah pertama yang baik. Kita semua manusia dan kita tidak sempurna. Namun penting untuk belajar dari kesalahan kita. Apakah ada hal khusus yang membuatmu kesulitan menyelesaikan tugas ini? Sejujurnya Pak, saya agak kesulitan memahami beberapa konsep di beberapa mata pelajaran, tapi saya berjanji akan lebih berusaha. Terima kasih sudah jujur Takdir. Itu adalah langkah yang baik. Kami semua di kelas ini ada untuk saling membantu. Jika kamu mengalami kesulitan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya atau teman-temanmu. Terima kasih Pak, saya akan berusaha lebih keras lagi. Itu dia Takdir, saya yakin kamu bisa mengatasi ini. Ingatlah, keyakinan kelas kita, setiap anggota kelas perlu merasa aman, menghormati orang lain dan barang miliknya, saling membantu, berkomitmen terhadap tugas, dan suka kebersihan. Dengan mengikuti nilai-nilai ini, kita akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Takdir, setelah kita berbicara tadi, saya ingin memberikan beberapa komentar tambahan. Pertama, apakah kamu menyadari bahwa kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini? Saya tidak berpikir seperti itu Pak. Saya mengerti, saya hanya ingin kamu tahu bahwa ada ruang untuk memperbaiki situasi ini. Kami di sini untuk membantumu. Terima kasih Pak, saya akan lebih berusaha. Itu baik sekali Takdir. Kedua, saya yakin kamu memiliki alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Apakah kamu mau berbagi dengan saya? Sebenarnya Pak, saya sempat bingung dengan beberapa konsep dan saya merasa frustasi. Saya pikir membiarkan tugas itu terbengkalai adalah solusi terbaik saat itu. Saya mengerti Takdir. Itu normal untuk merasa frustasi. Namun ada cara yang lebih baik untuk menangani situasi ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, yaitu kemauan untuk belajar dan memahami. Terima kasih Pak, saya akan mencoba lebih baik lagi. Itu dia Takdir. Terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, yaitu jika kamu mengalami kesulitan lagi, jangan ragu untuk bertanya atau meminta bantuan. Kami di sini untuk saling membantu. Saya akan ingat itu Pak. Terima kasih atas nasihatnya. Tidak masalah Takdir, ingatlah, keyakinan kelas kita, setiap anggota kelas perlu merasa aman, menghormati orang lain dan barang miliknya, saling membantu, berkomitmen terhadap tugas, dan suka kebersihan. Dengan mengikuti nilai-nilai ini, kita akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Sekarang Takdir, mari kita bicara tentang keyakinan dan nilai-nilai yang kita anggap penting di kelas ini.
Apa yang menurutmu kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Menurut saya Pak, kita percaya bahwa setiap anggota kelas perlu merasa aman, menghormati orang lain dan barang miliknya, saling membantu, berkomitmen terhadap tugas, dan suka kebersihan. Bagus Takdir, itu adalah nilai-nilai yang sangat baik. Apa menurutmu nilai-nilai umum yang kita sepakati? Saya rasa nilai-nilai umum yang kita sepakati adalah keadilan, kerjasama, dan disiplin. Sangat benar Takdir, keadilan, kerjasama, dan disiplin memang sangat penting. Apa bayanganmu tentang kelas yang ideal? Bagi saya, kelas yang ideal adalah tempat di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai, di mana kami saling membantu satu sama lain dalam belajar, dan di mana atmosfernya bersih dan teratur. Itu adalah gambaran yang sangat baik Takdir. Terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang ramah, bekerja keras, dan selalu siap membantu teman-teman saya jika mereka membutuhkan bantuan. Itu adalah tujuan yang sangat baik Takdir. Dengan tekad dan usaha, saya yakin kamu akan mencapai hal tersebut. Terima kasih sudah berbagi pandanganmu. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya akan berusaha untuk mencapai tujuan ini. Saya yakin kamu bisa melakukannya Takdir. Dengan memegang teguh nilai-nilai dan keyakinan kelas kita akan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif.